bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini gue lagi ada di kantor gue di Stance Lab Indonesia. Kali ini gue akan melakukan lanjutan dari modifikasi project RX-8, yaitu adalah ganti coilover, ganti big brake kit, sama ada helper di depannya. Sebenarnya helpernya yang akan gue pasang bukan yang ini. Jadi sementara ini gue pakai dulu ESX air pistons, ESX coilovers yang type 1 karena kebetulan di constructionsnya kaki-kaki dari RX-8 dia nggak memungkinkan untuk pakai camber plate. Jadi nggak bisa pakai yang type 2, jadi cuma bisa pakai type 1. Jadi cambernya hanya bisa diatur dari upper mount dari mounting atasnya. Terus yang akan gue pasang air pistons cuma bagian depan aja karena construction belakang dari coilover RX-8 agak unik. Jadi bodinya setengahnya itu ada mountingnya, nanti gue akan jelasin. Nah terus untuk bagian sektor pengereman gue akan upgrade menjadi big brake kit dan kebetulan gue akan menggunakan AP Racing yang tipenya 5000 Pro. Ukurannya 320 mili, 320 apa 300, gue lupa exactly-nya berapa. Tapi yang jelas biar bisa masuk di dua velg gue itu, yaitu yang RPF1 yang untuk track use dan satu lagi yang untuk daily SSR. Nah itu mesti bisa masuk di dua-duanya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung lihat aja yuk barangnya kayak apa aja. Let's check this out. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah menjelaskan secara kulitnya lah ya, apa aja yang akan kita pasang. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini AP Racing Pro 5000 Plus yang akan dipasang di rem depan. Dia udah include dengan rotornya. Nah, ini dia pakai floating. Terus habis itu nanti dia juga ada brake pads-nya. Nih, brake pads-nya yang competition. Jadi mungkin agak berisik nanti, agak bunyi-bunyi ya, tapi ya memang begitu karena titik optimum untuk pengeremannya juga dia akan lebih tinggi, jadi dia nggak gampang panas dan nggak gampang cepet habis brake pads-nya, nggak kayak kemarin yang di rem standar. Terus dia juga udah include dengan brake line-nya. Nah brake line ini bahannya braided, jadi ini nggak gampang melar. Oke, jadi untuk rem kayak begitu. Nah kita akan bahas yang coilover. Jadi coilover kita akan menggunakan ESX coilover. Nah ESX coilover ini kebetulan yang bagian depan udah dipasang. Nah yang ini kita mau sebagai contoh aja ya, top mount-nya akan seperti ini. Jadi dia nggak ada camber plate, jadi fix mati, tapi di ESX pasti ada yang namanya setelan damper. Jadi untuk adjust empuk dan keras. Nah dia ada setelannya kayak begini. Ini kalau kita puter ke kanan dia akan soft, kita puter ke kiri dia akan hard. Jadi ke kiri soft, ke kanan hard. Jadi kita bisa atur dampernya mau empuk atau keras. Nah untuk yang ini kebetulan ini display untuk GTR R35 yang Type 3 ER. Jadi ER itu adalah external reservoir. Nah ini, jadi dia ada two way. Jadi dia bisa ngatur damper dan compression atas sama bawah. Ini ada puterannya. Nah ini sophisticated banget. Ini yang tipe high end-nya kita. Tapi dalam tahun ini 2021 ini kita juga akan ngeluarin new line up. Nanti aja kita akan kasih lihat ada Type 4 dan Type 5. Tapi lebih untuk track car dan untuk rally car. Nah itu lebih keren lagi karena modern banget dan teknologinya lebih keren. Nah sekarang kita akan bahas suspension belakangnya RX-8. Kenapa saya bilang tadi nggak bisa pakai air cup? Nah ini mounting standarnya dari RX-8. Jadi si RX-8 ini construction-nya agak aneh ya. Jadi ini suspensi belakang, ini bagian pernya, kita pasang pernya. Nah, sedangkan top mount yang belakang, kenapa kita nggak bisa pakai air cup? Karena air cup itu posisinya harus persis di bawahnya top mount. Nah, ini travel segini, ini udah kebuang untuk mounting standarnya. Nah, jadi nanti kira-kira kurang lebih akan seperti ini suspensi belakangnya. That's why kita nggak bisa menggunakan air cup di bagian belakang. Oke teman-teman, jadi tadi udah selesai nih pemasangan sama kru Stance Lab. Ini pakai BBK AP Racing Pro 5000 Plus, diameter 305 mili, 4 pot. Kenapa dipilih 305 mili 4 pot? Karena
kita mau incer yang enteng, lebih ringan lah. Jadi hopefully nanti bisa memangkas waktu lebih baik lagi. Terus habis itu di sektor kaki-kaki kita menggunakan ESX coilover Type 1 dan ini dikombin dengan air pistons, tapi ini sementara. Nanti kita ada developing new product. Ini jadi cuma sementara doang dipakainya. Nanti akan kita ganti lagi. Dan next step, oh ya sebelumnya ini dampernya 12 klik dari paling soft, tapi nanti kita masih cek-cek lagi sih mana lebih cocok, karena nanti kita pasti akan adjust yang untuk daily dampernya berapa dan untuk track dampernya berapa. Nah terus, oh ya lupa, tadi dari rem ini brake line-nya udah diganti dengan yang braided, jadi ini hopefully nanti performance-nya akan lebih bagus. Kayak kemarin lebih dari 5 lap itu udah jelek karena dia bahannya karet. Karena ini tuh panas dan dia akan megar, jadi nanti injekan remnya tuh jadi lebih dalam. Nah kalau ini hopefully akan tetap konstan dari lap pertama sampai ya hopefully 10 atau 15 lap ke depan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah kali ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita udah sempat ganti coilover, ganti big brake kit, pakai AP Racing, dan juga kita pakai air cup yang tankless. Nah ini baru pertama nih di mobil ini. Sekarang ada kelanjutannya. Sebenarnya kemarin sih ada kelanjutannya, cuma kita lagi break jadi nggak direkam. Sekarang gue lagi ada di Rev Engineering. Nanti gue akan bersama dengan punggawanya, ownernya yaitu Mr. Teddy, yang dia akan ngejelasin how to tune your RX-8 properly, karena ya dia memang udah legend lah ya di dunia tuning, mau mobil diesel, mau mobil bensin, apapun dia bisa tuning, dia expertnya, dan mesin dyno-nya ada banyak banget. Dan kebetulan gue lagi nyoba yang di sini yang Dynapack itu jadi kita ngitungnya wheels horsepower, jadi velgnya dicopot dan dia langsung masuk ke dalam center hub rodanya, jadi dari balik remnya. Nanti akan diukur berapa horsepower sih sebenarnya yang didapat dari hasil upgrade hardware, semua totalitas nih, semuanya dari intake, dari full exhaust system, dari pulley. Jadi kalian harus stay tune karena ini benar-benar education yang benar-benar kalian perlu tahu gimana caranya nge-build mobil tuh kayak begini gitu loh, yang proper. Jadi tuning itu dilakukan pas terakhir, bukan di awal, kebalik ya. Jadi kalian udah pasang semua hardware-nya, udah ganti intake, ganti pulley, ganti radiator, ganti full exhaust system, dan lain-lain sampai udah beres semua, baru terakhir kalian harus tuning. Jadi dari ECU-nya tetap pakai ECU standar, kita akan nge-refresh, di-remap jadinya. Ini kebetulan softwarenya kita bakal pakai Mazda Edit. Nah, jadi benar-benar remap tanpa harus potong kabel. Kita nggak pakai piggyback atau apapun. Jadi langsung di-hack ECU-nya yang dari ECU standarnya akan di-wipe. Nanti akan dimasukin program baru dari Mazda Edit. Kayak gimana? Pasti kalian akan penasaran banget. Let's check this out. Come on. Oke, sebelumnya gue sempat kemarin pasang hood pin. Jadi kita ada pengaman supaya kalau high speed nggak getar kap mesinnya. Terus habis itu gue ada ganti radiator, terus pasang ARC. Nanti radiatornya kalian bisa lihat ya, ini yang aluminium, udah bukan yang standar lagi. Terus kemarin gue dapet tips untuk manjangin selang pembuangan dari air radiator kalau lebih. Karena kalau misalkan kalian pakai selang aslinya, dia pendek banget dan bakal kenain yang namanya sensor power steering. Nah, jadi ini kita panjangin supaya kalau netes langsung ke bawah, nggak kena ke sensor power steering. Nah, terus yang paling spesial nih ya, yang kemarin gue kerjain, gue pasang strut bar baru. Ini kemarin dibikinin dari R-Speed Malang. Thank you Bro Jeffrey, udah nurutin mau gue.
Jadi kemarin ditambahin yang namanya brake cylinder stopper. Strut barnya gue sebenarnya nyontek punya Cusco karena dia ada yang namanya brake cylinder stopper. Jadi tujuannya brake cylinder stopper dia adalah nahan si master rem. Jadi master remnya itu ketahan. Kalau kalian lihat nih nanti ada ya gambarnya. Jadi permukaan dari firewall ini kan besi nih. Kalau kita injek rem dia akan main maju mundur. Nah tugasnya si brake cylinder stopper ini adalah nahan. Jadi supaya master remnya itu nggak maju mundur. Jadi feelingnya akan tetap begitu terus. Dan ini kebetulan gue pakai engrave logo biasa yaitu LA Lukman Aryadi. Oke, nah terus habis itu, nah yang paling spesial yang kemarin gue lakukan adalah gue ganti kopling, gue ganti clutch pakai Cusco. Nah ini racing clutch, jadi feelingnya agak berat. Nah terus, oh ya, yang paling penting dari RX-8 adalah kita juga copot yang namanya air pump. Jadi kita sebutnya air pump delete. Air pump itu sebenarnya tujuannya biar pas low RPM dia tetap ada udara yang ngisi, jadi nggak ngempos. Tapi karena kita udah ganti full exhaust system headersnya udah diganti, ini jadi nggak kepake. Jadi makanya kita copot. Tapi begitu kita copot, kita nggak bisa copot gitu aja. Karena ada lubang yang harus ditutup, dia modelnya kayak header gitu, jadi kita harus sumpel, ada tutupannya, nanti kita akan kasih lihat kayak begini. Nah terus habis itu akan nongol yang namanya check engine light, karena dia ada sensor di sini untuk air pump. Tapi nanti karena kita tuning, nanti akan di-delete tuh semuanya, karena udah benar-benar nggak kepake. Tinggal setup suspension besok, dan hopefully lusa kita akan track day, kita akan pembuktian nih gimana nih, moga-moga lap time-nya sesuai dengan yang gua ekspektasiin. Nggak sabar sih. Ayo kita lihat tuningnya yuk. Oke teman-teman, jadi kita udah beres nih tuning sama masternya, Bro Teddy. Thank you nih bro. Wah, seru sih. Nanti kalian bakal belajar nih, kenapa di tuning tuh gimana hasilnya, apakah semuanya tuh bakal naik semua sampai RPM tinggi. Ternyata nggak semua kayak gitu. Nanti bakal dijelasin sama masternya Bro Teddy. Kita langsung lihat dyno grafiknya yuk. Come on. Nah, ini dia hasilnya. Gimana nih bro? Coba bro, tolong dijelasin. Oke, jadi sebelum kita lakukan tuning, kita lakukan baseline dulu. Yang dimaksud dengan baseline yaitu power mobil pada waktu datang itu berapa. Ya. Nah, pas lagi datang itu, ini yang warnanya hijau Putus-putus. strip yang putus-putus. Nah, ini horsepower-nya, ini torsinya di roda. Nah, yang kita lihat itu ini nih, ini air fuel ratio-nya. Jadi perbandingan antara udara dan bensin yang diukur dari gas buang knalpot. Nah itu kering sekali dia. Kenapa? Jadi tadinya sebelum dituning parah ya bro? Parah, kering sekali. Resiko, ini mah nggak ya? aman, resiko. Gampang ngelitik, power juga nggak ada karena campuran itu bukan di power yang ideal. Nah ini kenapa penyebabnya begini? Ya karena ganti ini open air filter. Open air filter berubah semua. Diameter airflow-nya lebih gede, makanya idle-nya juga agak goyang semua. Nah setelah lakukan tuning sampai 6 kali revisi tadi, akhirnya bisa mendapatkan yang lebih baik ini. Ya. Jadi udah nggak lean ya nih ya? Udah nggak lean. Wah, pokoknya at least udah di bawah 13 lah ya, yang tinggi ya. Nah ini AFR-nya, ini torsi ya? Torsinya, makanya tadi sebelumnya kering, begitu kita optimumin,
torsinya bisa sampai 50 Newton. 50 Newton meter tuh RPM 5000. jauh banget. Di RPM Jauh banget. Ini banget. wheel ya, on wheel ya, bukan on engine nih. Kalau horsepower paling banyak itu naiknya di sebelum 5000 ini bisa sampai 33. Wow. Tapi kalau di RPM atas cuma sekitar 3,5 HP-an. 3,5 HP. Jadi ya sebenarnya kita nggak gitu kepake ya. Kalau di Sentul sih lebih banyak main low RPM ya, karena kita lebih banyak tikungan kan ya. Benar-benar. Ini wah jauh sih. 33 WHP correction dari tuning doang loh. Jadi ini waktu sebelum di tuning tapi udah full package lah ya, udah dimodif semua, cuma belum di tuning softwarenya. Ternyata tuning software tuh ngaruh banget, dan itu harus dilakukan di paling akhir, bukan di awal. Jadi udah selesai pasang hardware baru di tuning gitu. Wah nice sih, nggak sabar nih besok setup suspension, hari Rabu kita langsung latihan ngegas di Sentul. 150 katanya. 150. Gaspol kayak. Oke bro, Ya, anyway, oke, thank you banget nih bro ya. Oke teman-teman, jadi yang namanya RX8 Project, apa ya sebutannya ya? Final stage. Final stage. Udah beres, jadi kita tinggal pembuktian doang di Sentul, di sirkuit. Gimana nih, sesuai dengan ekspektasi gua nggak bisa 155 atau less than that? Moga-moga ya, we'll see how it goes lah. Oke, jadi gue udah semua yang gue kerjain banyak banget, dari cat, dari suspensions, dari velg, dari rem, dan semuanya. Tapi so far engine masih full stock, cuma gue ganti header, ganti intake, ganti radiator ya, itu cuma hardware aja. Tapi internal engine full stock, bener-bener standar ting-ting. Cuma ya kita pengen lihat potensialnya RX8 tuh sejauh apa, dan juga yang akan nyetir sendiri adalah gue sendiri yang sebenarnya bukan professional driver, jadi gue cuma enthusiast, jadi cuma ya track day aja, bukan national racer or something gitu ya. Ya dengan kemampuan gue yang seadanya ya, hopefully gue bisa tembusin dengan target gue 155 or something like that, which is itu udah sama atau mirip-mirip sama 86 gue yang horsepower-nya jauh di atasnya ini, which is itu membuktikan bahwa ini mobil RX8 gak bisa dibilang underdog ya. Jadi ini mobil emang bener-bener truly potential power. Terus habis itu handlingnya juga top banget. Kalian kalau kalian punya nih mobil dan kalian ngerasain fun-nya nih mobil, kalian pasti akan enjoy banget. Dan dari overall, dari semuanya yang gue paling seneng tuh pasti session performance. Dan ini adalah ibaratnya gue terima rapot nih. Nah hasilnya berapa? Semua ada angkanya dan kita nggak bisa memanipulate. Jadi ini hasil apa adanya. Kalian bisa lihat di RPM bawah, correction-nya banyak banget. Bisa sampai 50 torsinya bedanya. Di RPM 4700 tadi kalau nggak salah. Dan di RPM berapa ya? 5000-an. Itu horsepower-nya bisa beda 33 WHP di NA. Itu tuh jauh banget. NA ke dari wheel horsepower ke engine horsepower 33, which is around 50 HP. Itu di NA loh, natural aspirated, bukan mesin turbo, bukan mesin supercharger. Ya, hopefully dengan seperti ini mobil tetap reliable, tetap awet, even dipakai daily ataupun dipakai Sentul. Oke? I'll see you guys next vlog in the Sentul. Moga-moga bisa sesuai ekspektasi. Thank you teman-teman yang udah ngikutin RX8 Project dari awal sampai sekarang. Tanpa kalian, I mean nothing. Dan juga gue mau fully thank you special buat media tim gue, yaitu Speedbump, karena kalian udah ngebuat yang niat banget, pol banget. Nah, pokoknya gue happy dengan project car ini. Ditunggu aja, setelah ini gue masih ada project car lain, kalian tunggu aja. Karena gue nggak akan berhenti di RX8 doang, gue ada another project yang lain. Tungguin aja. And jika ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen. Dan jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel gue. And see you guys next vlog. Bye-bye.